Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Lydia Adelia, dan teman saya, Mas Leonor. Nah, pada materi kali ini kami akan membahas tentang berbagai macam kebudayaan Banjar, yaitu tentang Sinoman Hadrah, Batu Tungkal, dan Basarat Rumah. Yuk langsung kita bahas. Nah, di sini ada mind map tentang materi kami. Bisa dilihat, ini tulisannya kecil ya, kurang jelas. Jadi untuk penjelasan kita akan masuk ke slide berikutnya. Sinoman Hadrah. Nah, Sinoman Hadrah berasal dari kata Sinoman dan Hadrah. Sinoman artinya kelompok kasidah pria untuk menyambut tamu-tamu atau orang-orang besar atau juga pejabat. Sedangkan Hadrah artinya adalah menghadirkan dengan mengambil teknik. Jadi maksudnya di sini Sinoman Hadrah itu penyambutan menggunakan teknik. Sinoman Hadrah merupakan kesenian yang sangat jelas mendapatkan warna Islam dan bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di Kalimantan, terutama di Kalimantan Selatan. Seni ini terdiri dari 5 atau 6 orang pendendang syair yang sekaligus penabuh rebananya. Kemudian pemutar payung ubur-ubur ditambah dengan penari rudat yang berjumlah 20-30 orang. Kemudian anggotanya sambil memegang bendera kecil berbentuk segitiga bertuliskan huruf Arab, yaitu Asmaul Husna. Alat-alat yang digunakan dalam Sinoman Hadrah ini yaitu yang pertama rebana, babun, ketipung, tamborens, bendera, dan juga payung besar berhias. Gambaran penampilan Sinoman Hadrah. Nah, biasanya penampilan Sinoman Hadrah ini dilakukan untuk penyambutan tamu, pejabat atau pemerintah, bisa juga untuk penyambutan hari besar Islam atau hari nasional, dan juga upacara perkawinan. Kemudian Sinoman Hadrah ini memiliki tujuan, ada 7, yaitu membina potensi generasi muda dalam bidang kesenian rakyat yang islami. Yang kedua, mengembangkan kesenian daerah yang bernafaskan Islam, meningkatkan persatuan dan kesatuan di kalangan generasi muda, sebagai media untuk menyiarkan agama Islam, kemudian menambahkan rasa percaya diri, membendung kebudayaan asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan melestarikan kebudayaan kesenian daerah. Lanjut masuk ke Batu Tungkal. Nah, jadi Batu Tungkal itu artinya memohon doa keselamatan, pemeliharaan, dan doa tolak bala, permohonan dijauhkan dari mara bahaya. Batu Tungkal ini dilakukan menggunakan air sebagai alat terapinya, yang biasanya dibacakan oleh tokoh agama. Minimal yang dibaca itu surah 4, yaitu Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga doa sapu jagat. Kemudian setelah dibacakan doa itu ditiupkan berulang-ulang ke dalam air tersebut yang berada di dalam wadah. Setelah itu dibuatkan juga alat untuk memercikannya, yaitu 2 helai daun pisang yang telah diikat, atau bisa juga 2 helai daun pandan. Nah, setelah alatnya itu diikat, kemudian dipercikkan kepada benda atau orang yang ingin ditutungkali. Nah, berikut ada 3 hal yang menghendaki atau perlunya dilakukan tutungkal. Yang pertama itu kedatangan. Misalnya nih, kedatangan lahirnya seorang bayi atau kedatangan keluarga yang dari jauh. Nah, biasanya itu dilakukan tutungkal. Kemudian yang kedua yaitu kepergian. Biasanya itu misalnya ketika orang ingin berpergian jauh, merantau, atau misalnya ingin ke tanah suci, itu dilakukan tutungkal. Dan yang ketiga yaitu keadaan kritis atau selamat dari kejadian buruk.
Nah, jadi dilakukan tutungkal ketika seorang itu misalnya selamat dari kejadian yang berbahaya, misalnya kecelakaan. Nah, ketika seseorang itu kecelakaan, maka orang itu akan ditutungkal dan alat transportasi yang ia gunakan misalnya saat kecelakaan itu misalnya motor, jadi motor itu juga akan ditutungkali agar tidak terjadi lagi yang namanya kecelakaan menurut adat kepercayaan. Kemudian kita masuk ke bahasa syarat rumah. Nah, dalam membangun sebuah rumah ada 4 aspek pokok kepercayaan yang dianut masyarakat Banjar. Yang pertama itu tapak rumah baru. Jadi sebelum membangun rumah baru itu lokasi tempat kita membangun rumah itu dicek terlebih dahulu apakah tempat itu belum pernah ditempati atau sudah lama kosong. Karena biasanya kalau baru ditempati atau sudah lama kosong, biasanya itu ada makhluk-makhluk halus yang tinggal di tempat tersebut. Nah, jadi dicek terlebih dahulu, meminta bantuan kepada tokoh-tokoh agama. Kemudian setelah dicek, apabila misalnya di tempat tersebut ternyata memang ada penunggunya atau ada makhluk-makhluk halus, maka disarankan untuk pindah ke tempat yang lain. Namun apabila tidak ada lagi tempat lain dan mengharuskan tinggal di sana, maka dilakukan yang namanya ritual seperti memberikan sesajen untuk pengusiran makhluk halus. Nah, biasanya itu dilakukan oleh tokoh agama dengan bantuan warga-warga sekitar juga agar makhluk halusnya itu hilang. Kemudian yang kedua itu ukuran dan bentuk rumah. Nah, menurut ulama di dalam pagar atau HMI, rumah itu dibangun sebaiknya dengan ukuran yang panjang seperti naga dan lebar seperti gajah, karena dipercaya akan membawa kerukunan dalam keluarga atau membawa kebahagiaan lah dalam keluarga. Kemudian yang ketiga, memulai kegiatan membangun. Jadi untuk memulai membangun itu yang pertama yang disiapkan yaitu pengumpulan bahan. Yang kedua itu sholat hajat. Nah, sholat hajat itu dengan rangkaian yang pertama dulu sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat hajat berjamaah, pembacaan yasin, pembacaan doa, selanjutnya sholat isya berjamaah, dan salamatan. Kemudian selanjutnya yaitu menjaga luang tihang, kemudian mendirikan tihang, memasang sampayang atau tulang bubungan. Kemudian yang keempat, memulai mendiami rumah. Nah, biasanya ketika baru memulai mendiami rumah, itu akan dilakukan lagi salamatan. Salamatan ini biasanya mengundang warga sekitar untuk membuat sajian. Sebagai gantian nasi ketan dan inti, diutamakan wadai gayam. Nah, yang terbuat dari tepung beras, gula merah, dan juga santan. Yang bentuknya itu mirip dengan bulir-bulir padi yang penuh berisi. Sering diasosiasikan sebagai lambang kekayaan. Mungkin itu saja penjelasan dari materi kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.